Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk memenuhi tugas pelajaran kewirausahaan. Ini dengan Mas siapa? Mas Tirto. Oh, Mas Tirto ya. Di sini berapa? Di sini usahanya apa, Mas? Usaha di sini tuh kitab Kitab ya. Latar belakang kenapa pondok ini kok punya usaha toko kitab itu? Sebenarnya latar belakang kenapa ini kok kemudian kami membuka toko kitab, karena memang yang sesuai dengan objek pasar ya, yaitu adalah santri yang notabene itu setiap hari harus bersentuhan langsung dengan kitab. Tapi kalau seandainya ditanya latar belakangnya, semuanya itu pasti yang namanya UMKM pesantren itu adalah untuk membantu pesantren. Dan kenapa tadi itu kita memilih toko kitab? Karena memang kitab itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pesantren, sehingga nanti harapannya atau tujuannya itu menjadikan santri itu tidak kemana-mana, cukup di pondok saja. Kemudian berapa karyawannya di sini? Karyawannya di sini itu Agak tinggi sebenarnya, Mas. tiga orang. 3. Kemudian di sini kebanyakannya itu yang membeli mayoritas santri apa dari pondok lain kebanyakan? Iya. Tadi sudah saya sampaikan dari awal terkait dengan latar belakang. Sebenarnya pondok ini hanya untuk menyediakan kebutuhan santri di pondok Al-Bidayah saja, pondoknya sendiri. Tapi lambat laun karena memang posisinya kami anggap strategis, sehingga kami mengembangkan, dan memang banyak sambutan-sambutan dari orang-orang luar, orang-orang pesantren luar, dan juga lembaga-lembaga pesantren yang di luar yang juga ya membeli kepada kami pada hari. Di sini juga kayak memasarkannya itu lewat online juga ya. Iya. Kalau menurut panjenengan kendala apa yang tersulit menurut Anda? Kendalanya itu sebenarnya yang paling sulit itu ketika kita harus berhadapan dengan lembaga lain. Artinya kita mau mempromosikan produk kita kepada orang-orang lain, maka di situ kita harus banyak memiliki kesiapan. Itu kendala yang paling umum di situ. Tapi kalau setiap hari ya cuma jaga seperti itu, gak ada kendala yang Bagaimana panjenengan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Cara mengatasinya? Bagaimana Anda cara mengatasinya dalam kendala tersebut? Cara mengatasinya? Iya, kendalanya itu cara mengatasi kendala. Tadi kendalanya kan kami ucapkan banyak kendala sebenarnya. Gimana cara menanggulanginya itu ya kita cari tahu dulu masalahnya. Kalau sudah ketemu masalahnya, cara menanggulanginya itu ya mesti kita bertanya-tanya dulu gimana cara menanggulanginya. Kalau seandainya terkait dengan bagaimana mempromosikan kepada lembaga-lembaga lain, ya tentu yang paling utama itu kita harus punya banyak channel, banyak kenalan misalkan. Kemudian ada beberapa langkah lanjutan yang harus kita lakukan, seperti menyiapkan barang-barang dengan harga yang murah tapi kualitasnya yang sama, kira-kira seperti itu. Apakah Anda itu memasang target penjualan? Target penjualan per bulan. Ya, sebenarnya memang toko yang baik itu punya target. Untuk target tahun-tahun ini tuh untuk 1 tahun awal kemarin itu 1 tahun 2 tahun target utamanya itu kita konsisten untuk memasarkan. Jadi kita nggak menghitung berapa kita harus menargetkan laku pada bulan tertentu, tapi kita itu lebih fokus kepada seberapa bisa kita itu selalu siap sedia untuk melayani. Artinya kita selalu ready. Buat memenuhi kebutuhan konsumennya.
bagaimana menurut Anda proyek ini kedepannya bisa lancar? Proyek bisa lancar kalau seandainya kita itu tetap konsisten terhadap apa yang sudah kita itu gaung-gaungkan dari awal. Artinya konsisten itu kita misalkan sudah buka pada jam 8 tutup pada jam 10 malam, apapun yang terjadi kita itu harus konsisten buka jam itu. Kemudian kalau seandainya terkait dengan ekspansi kepada lembaga-lembaga lain, itu baru kita ngomong terkait dengan konsisten masalah harga dan sebagainya. Apakah di sini nih ada pesaing selain mungkin ada dari mana, daerah mana, kayak ada tuh kita juga? Saingan tuh mesti ada banyak kalau di sini saingannya itu, tapi saingan yang paling yang paling berat ya, yang paling tua menurut kita itu saingannya ya di toko kita misalkan yang di Tanjung. Kalau kita ngomong dalam konteks Jember ya, dalam konteks Jember itu sampean bisa bertanya misalkan ada berapa toko kita di Jember, mesti ngomongnya itu ada 2. Kalau nggak di Pasar Tanjung mesti di toko kita Paling Bidaya. Nah, sehingga hal itu menimbulkan spekulasi bahwa saingan dari toko kita Paling Bidaya itu ya Tanjung. Kami juga mengetahui dan juga mengakui bahwasanya dari aspek kesiapan barang, kemudian stok dan sebagainya, itu kita masih kalah kepada mereka karena memang 5.000. Iya. Memang sejak awal kita sudah kalah start ya, itu kan di Tanjung itu kan sudah ada sejak 80-an atau 70-an, tahun 70-an. Kita baru bergerak pada 2019 akhir. Tapi udah besar ya. Ya alhamdulillah. Bagaimana cara Anda menghadapi persaingan tersebut itu? Persaingan itu ya tadi itu, kalau seandainya kita sudah punya pesaing, kadang-kadang pesaing itu menjadikan kita itu lebih semangat dan lebih fresh, artinya lebih memotivasi kita untuk mendapatkan gimana caranya menang, apa hal yang harus dilakukan dan sebagainya. Jadi ya tentu pembahasan yang terlalu lebar kalau seandainya dibahas. Untuk keuntungannya akhir tahun itu mencapai berapa, Mas? Kalau dilihat per tahunnya kita ngomong bisa banyak itu gara-gara ada beberapa proyek dari lembaga luar ya yang memesan kepada pondok kami, yang memesan kepada toko kami. Salah satunya misalkan kalau kita ngomong dalam konteks 1 tahun ya, itu kemarin kami data sekitar adalah kita mengumpulkan 70 sampai 80 juta di awal untuk tahun yang 2022 dan terus sampai itu laba bersih. Untuk masalah yang dialami panjenengan ini, misalkan derita yang paling susah dalam menjalankan usaha ini, yang paling susah menurut jenengan? Ya yang paling susah itu bagaimana cara kita itu untuk yang paling mendasar ya, yang paling mendasar itu adalah konsistensi. Kalau seandainya kita sudah konsisten, akan banyak kemudahan ya. Yang paling berat itu menurut saya ekspansi untuk perluasan wilayah. Misalkan kita ke pondok-pondok lain untuk menawarkan, itu menurut kami masih kesusahan karena memang masing-masing pondok itu biasanya sudah punya loginya masing-masing dan itu menjadi tantangan pribadi bagi kami. Ya, untuk bagaimana Anda itu cara mengukur supaya konsumen itu bisa puas itu gimana? Konsumen puas itu kalau menurut kami ketika beliau itu lebih loyal lagi kepada kita. Artinya kita memberikan pelayanan, kemudian kok dia itu merasa terus membeli dan kembali lagi kepada kita, membeli lagi kepada kita, itu kami anggap puas. Ya, untuk motivasinya penjenengan buat teman-teman, buat saudara-saudara itu apa?
biar teman-teman itu bisa niru seperti jenengan ini. Motivasi. Untuk teman-teman yang kaum muda kaum milenial, pesan saya sih kalau dalam konteks bisnis, yang paling penting sampean tahu karakter Anda itu cocoknya berbisnis di bidang apa, kemudian itu tekun. Meskipun di awal itu banyak kesulitan-kesulitan, kalau seandainya kita konsisten, maka nanti pasti ada banyak kemudahan. Kira-kira semacam itu. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan kepada kami. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Ya,